Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis duha Masjid Ar-Ruhama Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di hari ini, hari Ahad ya, pekan pertama dari bulan Desember 2025, bertepatan dengan bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah memberkahi kehidupan kita hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Qur'anul Karim, di mana di pertemuan bulan lalu, Bapak Ibu sekalian, kita telah menyampaikan surah dari surah An-Naba yang merupakan surah pertama ya dari juz amma. Kita akan lanjutkan ke surah berikutnya ya, karena kita memulainya dari An-Nas ya, sehingga surah yang berikutnya yaitu yang sebelum An-Naba. Sebelum An-Naba berarti juz ke-29 ya, surat yang paling akhir dari juz 29, yaitu surah Al-Mursalat. Kemudian kita lihat urutannya. Surat yang terakhir kita bahas An-Naba. Setelah An-Naba, nomor 77-nya Al-Mursalat. Ini tinggi insya Allah. Jadi kita terus berlanjut seperti ini ya, terus sampai nanti berlanjut ke surah berikutnya ya, sampai di surah yang awal ya, dari juz 29. Baik, kita buka surah Al-Mursalat, surah yang ke-77. Al-Mursalat, jemaah sekalian, artinya adalah malaikat-malaikat yang diutus. Surat yang ke-77 ya, Al-Mursalat, malaikat-malaikat yang diutus. Surat ini Bapak Ibu sekalian terdiri dari 50 ayat ya, termasuk golongan surat-surat Makkiyah ya, surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkannya sesudah surah Al-Humazah. Dinamakan dengan Al-Mursalat ya, jemaah sekalian, ini terambil dari lafadz Al-Mursalat yang ada di awal surat ini ya, wal mursalat ya urfa, di awal dari surah Al-Mursalat ya, surat ke-77 ya, surat ke-77 atau surat terakhir dari juz 29 ya, sebelum ke An-Naba, sebelum masuk An-Naba ya. Di antara pokok-pokok isi dari surat ini, yang pertama penegasan ya, bahwasanya semua yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah peringatkan pasti akan terjadi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari berbangkit, peringatan Allah akan kehancuran umat-umat dahulu ya. Kemudian asal kejadian manusia, dan yang terakhir keadaan manusia baik yang mukmin maupun yang kafir di hari kiamat kelak. Baik, kita lihat awal dari surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, diberikan judul di sini dalam
terjemah Al-Quran ya, Departemen Agama, yaitu keadaan manusia di hari keputusan. Ya. Allah berfirman di ayat yang pertama setelah Bismillahirrahmanirrahim, wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mudabbirati amra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra udhran aw nudhra innama tu'aduna lawaqi'. Ayat yang pertama jemaah sekalian, wal mursalat, artinya demi malaikat-malaikat yang diutus urfa untuk membawa kebaikan. Ya, di awal-awal surat ini Allah bersumpah ya dengan malaikat-malaikatnya, demi malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan. Ini termasuk salah satu rukun iman ya. Rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat ya. Jadi kita imani, kita yakini ada makhluk yang bernama para malaikat ya, yang Allah ciptakan dari cahaya, yang mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berbuat dosa, selalu ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat-malaikat itu gaib ya bagi kita jemaah sekalian, tapi kita yakin keberadaan mereka. Mereka Allah ciptakannya sebagai hamba-hamba yang dimuliakan, diciptakan dari cahaya, memiliki sayap-sayap. Kemudian Allah jadikan ya malaikat itu selalu tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali ya. Ada yang di antara kita kenal itu ada malaikat Jibril alaihi salam sebagai penyampai wahyu, ada malaikat Israfil yang peniup sangkakala, malaikat Mikail sebagai ya ditugaskan ya menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, malaikat Israil, malaikat maut pencabut nyawa, dan malaikat-malaikat lainnya. Nah, termasuk di sini ada malaikat itu yang wal mursalati urfa, diutus untuk membawa kebaikan. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dijelaskan, di sini diberikan judul qasamullahi bi asya min khalqihi ala wuqu'il ma'ad. Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya atas kebenaran terjadinya hari berbangkit. Ya, jadi ayat 1, 2, 3, 4 sampai 6 jemaah sekalian itu semua adalah sumpah Allah ya akan kebenaran hari berbangkit. Wal mursalati urfa ya, menurut Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka adalah para malaikat. Ya, mereka adalah para malaikat. Ya. Ada yang menafsirkan jemaah sekalian tentang makna wal mursalati urfa, maka menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu maksudnya adalah angin. Ya, al mursalati urfa, dia mengatakan angin. Ya. Ada pula yang menafsirkan yaitu para malaikat. Ya. Kita lihat ayat yang keduanya, fal 'asifati 'asfa ya, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Ya, kita lihat di footnote sekalian, yang dimaksud di sini yaitu terbang ya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita nggak bisa terbang ya, kita bisanya naik pesawat terbang ya. Kalau para malaikat bisa terbang, mereka dibekali dengan sayap. Ya, sayapnya itu bermacam-macam ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang sangat banyak sekali, yaitu malaikat Jibril alaihissalam yang sayapnya berjumlah 600 sayap. Ya, sehingga dimudahkan oleh Allah SWT mereka terbang ya. Ada yang dari langit ya ke bumi, ada pula mereka yang memperhatikan ya orang-orang yang sholat, jamaah sholat, terutama di sholat subuh, sholat asar ya, lalu mereka nyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk kemudahan ya, itu semua Allah bekali mereka dengan sayap ya, untuk bisa terbang
dan dimudahkan ya. Juga para malaikat menyukai ya majelis-majelis pengajian, majelis zikir, majelis yang di situ ya kita menimba ilmu. Insya Allah para malaikat duduk dan merendahkan sayapnya. Ya, fal'asifati asfa. Yang ketiga, wanasyirati nasra ya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Ya, kita lihat di sini Bapak sekalian dalam footnote ya, di waktu malaikat turun untuk membawa wahyu. Ya, ada pula yang berpendapat yang dimaksudkan dengan an-nasyirat yaitu angin yang bertiup dengan membawa hujan. Ya, jadi ada yang menafsirkan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan luas, ada yang menafsirkan angin ya, angin yang Allah tiupkan dengan membawa apa? Hujan ya, sebagai pertanda akan datangnya hujan ya. Mudah-mudahan hujan yang turun jamaah sekalian hari-hari ini menjadi hujan yang rahmat ya, hujan yang barokah. Kita dianjurkan mengucap apa? Doa Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Kemudian di ayat keempatnya fal fariqati farqa ya, fal fariqati farqa ya, dan malaikat-malaikat yang membedakan ya antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Ya, dan malaikat-malaikat yang membedakan yang hak dengan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Ya, di dalam tafsir dijelaskan jemaah sekalian maksud dari ya fal'asifati asfa ya, para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus ya, Allah sifati mereka dengan sikap bersegera terhadap perintah Allah ya, sami'na wa ata'na, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ke penjelasan selanjutnya ya, wan nasyirati nasra ya. Jadi ada yang menafsirkan ya para malaikat ya, ada yang menafsirkan awan ya yang Allah Subhanahu wa taala sebarkan ya di atas permukaan bumi, di angkasa ya, kemudian ya Allah turunkan ya hujan daripadanya. Fal mulqiyati dzikra ya, fal mulqiyati dzikra ya, ayat yang kelima, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu ya, fal mulqiyati dzikra ya, ditafsirkan al malaikah tulqi asraful awamir wa huwa alladhi yarhamullahu bihi ibadah ya. Jadi para malaikat ya menyampaikan semulia-mulia urusan-urusan ya. Kalau yang menyampaikan wahyu ya kita kenal dengan malaikat Jibril ya alaihi salam. Udran au nudra, untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Kemudian apa isi sumpah Allah SWT? Innama tu'aduna lawaqi' ya, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian itu pasti terjadi. Apa yang dijanjikan kepada kalian itu pasti terjadi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, inilah yang disumpahkan oleh Allah. Ya, umpama kita mengatakan begini, demi Allah saya akan berbuat demikian. Ya, demi Allah itu sumpahnya sama sekalian, isi sumpahnya saya akan berbuat demikian. Nah, dalam konteks ayat-ayat tersebut ya, ayat 1 sampai 6 itu adalah sumpah Allah. Ya, demi malaikat yang diutus untuk bawa kebaikan dan malaikat-malaikat terbang dengan kencangnya dan seterusnya. Nah, isi sumpah Allah, innama tu'aduna lawaqi', sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian itu pasti akan terjadi. Nah, apa tafsirannya jemaah sekalian? Disebutkan bahwasannya ma wu'idtum bihi, apa yang dijanjikan kepada kalian wahai manusia, yaitu terjadinya hari kiamat ya, pasti terjadinya. Wan nafkhi fis-sur, tiupan sangkakala pasti terjadinya. Wa ba'tsil ajsad, dibangkitkannya tubuh manusia dari alam kuburnya, dibangkitkannya seluruh
jasad-jasad dari alam kuburnya, pasti benarnya. Wa jam'il awwalina wal akhirin, dikumpulkannya manusia yang terdahulu dan yang akan datang di satu padang, yaitu padang mahsyar, pasti terjadinya. Wa mujazati kulli 'amilin bi 'amalihi, pembalasan setiap orang sesuai perbuatannya, baik buruknya, pasti terjadinya. Inna hadza kullahu lawaqi', semuanya itu pasti terjadi, tidak akan mungkin tidak terjadi. Saya ulangi ya, jadi ini tafsiran innama tu'aduna lawaqi', apa yang dijanjikan kepada kalian wahai manusia pasti terjadi. Apa saja yang dijanjikan? Di antaranya terjadinya hari kiamat, pasti terjadi. Yang mana ada tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, ya. Tiupan pertama, ada tiupan yang kedua, pasti terjadi. Hancurnya alam, kemudian setelah itu dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya, pasti terjadi. Kemudian hisab, pasti terjadinya. Pembalasan dari amal manusia, pasti terjadinya. Itulah tafsiran dari innama tu'aduna lawaqi ayat 7 ya. Innama artinya hanya saja, tu'aduna apa yang dijanjikan kepada kalian, ya, ini menggunakan kata kerja bentuk majhul ya sama sekalian, ya, fi'il majhul. Tu'adun apa yang dijanjikan. Siapa yang menjanjikan? Allah Subhanahu wa taala. Lawaqi', ya, lam di sini lam taukid, benar-benar, waqi' akan terjadi. Ya kan, manusia terbelah menjadi dua golongan ya, ada yang beriman, percaya, ya, kita di atasnya insyaallah ta'ala mengimani. Ada yang tidak mengimani, ada yang tidak percaya akan adanya hari kiamat, nggak percaya akan adanya pembalasan di akhirat, nggak percaya akan adanya kehidupan setelah mati. Kita mengimani itu semua. Kita percaya bahwasanya alam ini akan hancur, akan ada hari kiamat, akan ada hari berbangkit, akan ada hari pembalasan, ya. Kita mengimani karena Allah yang mengkhabarkan. Innama tu'aduna lawaqi'. Ya, berarti kalau kita renungkan teman sekalian, kehidupan ini ada masa-masanya, ya, ada masa-masa dunia, ada masanya sampai hari kiamat. Dunia tidak selamanya, hari kiamat menjadi pertanda hancurnya alam, selesai dunianya sama sekalian. Nanti akan ada akhirat. Akhirat di mana di sana Allah akan bangkitkan seluruh manusia yang ada dalam kuburnya menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia menghadap Tuhan semesta alam. Untuk apa dibangkitkan? Agar manusia mendapatkan keadilan, agar manusia mendapatkan hisab, dan manusia mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan. Ya, jadi jasad yang sudah berkalang tanah tidaklah sulit bagi Allah untuk membangkitkannya, karena Dia Maha Qadir, Maha Mampu. Dia Maha menciptakan. Kita yang dahulunya tidak ada, Allah adakan. Kita yang sudah ada lalu hancur, Allah mudah untuk menghidupkannya kembali. Ya, innama tu'aduna lawaqi', apa yang dijanjikan kepada kalian pasti terjadinya. Kapan waktunya? Allah yang Maha tahu. Ya, kapan terjadinya hari kiamat? Allah yang Maha tahu. Kita hanya diberitahu apa? Harinya, yaitu hari apa? Hari Jumat, ya, terjadinya hari kiamat. Kapannya? Tidak ada yang tahu. Ya, ini sebagaimana dalam surah Luqman ya, jemaah sekalian, kalau kita perhatikan di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya beberapa perkara yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ya ayatnya. Ya, ini surah Luqman di bagian akhir jemaah sekalian. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Ya, tidak ada yang tahu. Ya, dulu ada kisah malaikat Jibril berwujud manusia.
ya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dengan rambut yang sangat hitam, ya baju yang sangat putih. Lalu beliau menyandarkan ya kedua lututnya pada kedua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau letakkan ya kedua tangannya pada kedua paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kedua paha beliau. Lalu bertanya ya tentang beberapa hal, ya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, juga tanya tentang hari kiamat, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat itu. Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya, yaitu saya, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya sebagai Nabi dan juga engkau sebagai malaikat sama-sama tidak tahu. Ya, lalu malaikat Jibril yang berwujud manusia tersebut tanya tanda-tandanya. Tanda-tandanya, lalu Nabi SAW menyebutkan beberapa tanda dari kedekatan hari kiamat. Ini bisa kita simak ya di dalam Arba'in An-Nawawiyah ya, sama sekalian di hadis yang kedua ya dari Arba'in An-Nawawiyah. Nah, ini hadisnya ya, lihat. Nah, ini hadisnya dan juga terjemahannya. Ya. Nah ini ya, jadi malaikat Jibril tanya, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, ya kapan terjadinya. Ya, maka Nabi SAW menjawab, yang ditanya tidak tahu, tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ya, artinya kita sama-sama tidak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Lalu beliau menjawab, di antara tanda-tandanya ya, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat ya seseorang yang tidak beralas kaki, ya tidak beralas kaki dan dada, miskin lagi penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Ya, artinya termasuk di antara tanda kedekatan hari kiamat, orang yang kaya mendadak. Ya, dari asalnya tidak punya apa-apa, tidak tiba-tiba kaya secara mendadak. Dan tanda-tanda yang lain ya disebutkan oleh para ulama, termasuk diantaranya taqarrubuz zaman, ya kedekatan zaman, waktu semakin cepat, ya mautul faja'ah, ya apa namanya, kematian secara mendadak, kathratuz zalazil, ya banyaknya gempa bumi, termasuk juga banyaknya kemaksiatan, zina merajalela, termasuk juga diangkatnya amanah. Ya, termasuk juga sama sekali kathratul harj, ya banyaknya pembunuhan, banyaknya hilang nyawa. Termasuk juga di antara tanda kedekatan hari kiamat, nanti ada 7 tanda besar menjelang hari kiamat. Salah satunya yaitu matahari terbit dari arah sebaliknya. Nah, ini tanda-tanda yang akan terus ada menunjukkan kedekatan hari kiamat. Waktunya Allah yang Maha mengetahui. Baik, insyaallah demikian. Kemudian kembali ya ke surah Luqman tadi bagian akhir. Jadi hari kiamat ilmunya Allah yang Maha tahu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaits, tentang turunnya hujan. Ya, kapan turunnya Allah yang Maha tahu. Ya, manusia barangkali hanya memprediksi ya, tapi kepastiannya Allah yang Maha tahu. Ya, ya mudah-mudahan hujan yang turun ya bulan-bulan ini, hari-hari sama sekalian, menjadi hujan yang rahmat, hujan kebaikan bagi kita semua. Dan jangan lupa baca doa ketika turunnya hujan, ya Allahumma shayyiban nafi'an. Setelah selesai hujan, bacalah mutirna bifadlillah wa birahmatih, kami dihujani karena rahmat Allah dan anugerahnya. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, Allah Maha tahu apa yang ada dalam rahim. Ya, kadang-kadang disangka laki-laki ternyata perempuan, kadang disangka perempuan ternyata lahirnya apa? Laki-laki. Ya, keadaannya, bentuknya, bagaimananya Allah yang Maha tahu tentang apa yang dalam rahim. Wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ya, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dia akan lakukan besok. Ya, mungkin kita hanya berencana, besok saya akan melakukan begini, besok saya akan berbuat demikian. Terjadinya atau tidak Allah yang Maha tahu.
Ya, kita hanya berencana sama sekalian, tapi kepastian akan terjadinya bagaimana, berhasil tidaknya, Allah yang Maha tahu apa yang kita lakukan besok. Yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana, di bumi mana dia akan meninggal. Ya, kita nggak tahu. Ya, teknologi juga tidak bisa menyingkap sama sekalian. Teknologi tidak bisa tahu di mana kita akan meninggal. Ya, kadang-kadang lahirnya di satu daerah, meninggalnya di daerah yang lain. Bisa jadi lahirnya di Malang, yang wafatnya di Mekah. Ya, bisa jadi lahirnya di negeri yang jauh, wafatnya di Indonesia. Ya, Allah yang Maha tahu. Ya, jadi ini semua adalah perkara-perkara yang hanya Allah yang Maha tahu. Di antaranya 5 perkara mendasar tersebut. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha tahu, lagi Maha khabir, Maha mengetahui perkara sekecil-kecilnya. Lanjutannya sama sekalian dalam tafsiran tersebut, dalam tafsir Imam Ibn Katsir, jadi Allah menghabarkan ya bahwa apa yang dijanjikan kepada kita itu pasti terjadinya ya. Maksudnya jangan diragukan, jangan disangsikan ya, jangan sampai kita mengingkari ya, sebab yang dijanjikan kepada kita pasti terjadinya. Di antaranya hari kiamat dan hari berbangkit serta yaumul hisab, hari dihisabnya manusia. Baik, lanjutannya ayat yang ke-8. Ini beberapa kejadian ya di hari kiamat. Fa idzan nujumu tumisat. Ya, fa maka, idza apabila, an-nujumu bintang-bintang, tumisat ya, di sini menggunakan fiil majhul ya jamaah sekalian, fiil madhil majhul, yaitu telah dihapuskan. Apabila bintang-bintang telah dihapuskan. Ya, apa maksudnya jamaah sekalian? Ada yang menafsirkan dhahaba dau'uha, bintang-bintang ketika itu hilang sinarnya. Bintang-bintang di hari kiamat hilang sinarnya. Ya, dalam ayat yang lain, Al-Infitar ayat 2 yang sudah kita pelajari, wa idzal kawakibun tatharat, ketika itu bintang-bintang apa? Berjatuhan ya, berserakan. Ya, kenapa berserakan ya? Hancur alamnya. Ya, hancur alamnya sama sekalian, bintang-bintang berjatuhan. Ya, kemana berjatuhannya? Ya, wallahu alam bisawab, jatuh ke bumi. Ya, nanti langitnya akan terbelah, bintang-bintangnya jatuh. Bagaimana langitnya? Wa idzas sama'u furijat ya, dan apabila langit itu telah dibelah. Ini kejadian juga di hari kiamat, langit yang kuat, yang kokoh, yang begitu luas, ketika itu jadi terbelah. Ya, kalau kita hubungkan dengan ayat yang lain, bahwasanya langit itu apa sama sekalian? Infatorat, terbelah, insyaqqat, terbelah, kemudian wahiyah, menjadi lemah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit tersebut furijat ya, terbelah. Ya, infatorat wansyaqqat wa tadallat arjahuha wa wahat atrafuha. Ya, jadi terbelah ya, ke sisi-sisinya, dan ini kejadian yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Ya, bagaimana gunung-gunungnya? Wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan jadi debu. Ya, jangankan gunungnya hancur ya, di dunia itu gunung erupsi saja sudah luar biasa keadaannya. Ya, semoga Allah hindarkan kita dari segala mara bahaya. Gunung meletus saya sudah seperti itu, apalagi gunungnya dihancurkan. Ya kan sudah nggak terbayang ya. Ya, ibaratnya Gunung Semeru yang begitu luas ya, tiba-tiba hancur ya, bagaimana keadaan sekitarnya ya, tentu terimbas semua. Belum gunung-gunung yang lainnya. Dan ini bukan satu gunung, semuanya gunung di muka bumi. Berapa jumlahnya? Allah yang tahu ya. Ya, gunung-gunung di dunia, baik yang aktif maupun yang tidak aktif ya, semuanya dihancurkan. Kenapa bisa hancur? Ya, Allah menghendaki. Buminya saja digoncangkan ya, buminya digoncangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ya, ibaratnya kalau ada ya gelas saja ya, kalau kita goyangkan dengan goncangan yang kuat ya, kira-kira tumpah atau tidak isinya.
ya tumpah. Nah, ini buminya digoncangkan semuanya. Idza zulzilatil ardu zilzal, berarti berpengaruh terhadap gunungnya, lautnya. Lautnya ditumbahkan ya, buminya bergoncang, gunungnya dihancurkan ya sampai menjadi debu. Ya kalau gunung hancur bagaimana manusianya? Ya Allah yang Maha Tahu. Mudah-mudahan Allah selamatkan ya kita di hari kiamat, di hari yang sangat dahsyat sekali. Ya. Dijelaskan dalam tafsir jamaah sekalian, yaitu wa idzal jibalu nusifat dhuhiba biha fala yabqa laha 'ainun wala athar. Ya, jadi gunung itu dihancurkan, tidak tersisa atharnya, tidak tersisa bekasnya. Ya, padahal gunung itu begitu kokoh, begitu kuat, begitu tinggi menjulang. Ya, belum lagi ke bawahnya, ya, sekalian. Ya, saya pernah membaca kalau gunung itu ke bawahnya sama sekali itu lebih dalam daripada ke atasnya. Ya, jadi umpama gunung itu tingginya 3.000 meter ya, 3 kilo, ya berarti ke bawahnya itu lebih daripada itu. Jadi ke bawahnya merasuknya ke bumi itu melebihi daripada apa? Tingginya. Ya kalau gunungnya saja dihilangkan, dihancurkan, apalagi apa? Pengaruh terhadap bumi tadi. Ya, ala kulli hal ini keadaan yang dahsyat ya. Allah mempertakuti kita supaya kita siap-siap ya menghadapi hari yang besar, hari kiamat, hari hancurnya alam semesta. Lanjutannya jamaah sekalian, ayat yang ke-11, wa idzar rusulu uqitat ya, dan apabila para rasul ya, wa itu dan idza apabila rusul ya, jamak dari rasul. Uqlitat ya telah ditetapkan waktu mereka ya, lihat di footnote 1540, waktu untuk berkumpul bersama umat mereka masing-masing ya. Jadi Allah SWT akan mengumpulkan seluruh manusia termasuk para nabi dan para rasul ya, para nabi dan para rasul Allah kumpulkan semuanya bersama umatnya masing-masing ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menjadi umat beliau, mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dijelaskan dalam tafsir jemaah sekalian. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna dari uqitat yaitu jumi'at ya, makna uqitat jumi'at ya, jumi'at itu dikumpulkan ya. Para rasul dikumpulkan kelak di akhirat. Padahal masanya berbeda. Nabi Adam tidak satu zaman dengan Nabi Nuh, tidak satu zaman dengan Nabi Ibrahim, tidak satu zaman dengan Nabi Musa, tidak satu zaman dengan Nabi dan Rasul setelahnya. Tapi nanti di hari kiamat, di padang mahsyar dikumpulkan semua di satu tempat, yaitu Ardul Mahsyar. Semuanya manusia termasuk para Nabi dan para Rasul. Ini dikuatkan juga dalam ayat yang lain, Al-Maidah 109. Ya, kita lihat ya di sini potongan ayatnya, ya kelengkapan ayatnya kita lihat surah Al-Maidah 109 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini Al-Maidah ya. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasulnya, lalu Allah bertanya kepada mereka dan Allah Maha Tahu apa jawaban kaum kalian terhadap seruan kalian. Maka para nabi dan rasul tadi menjawab, tidak ada pengetahuan kami ya Allah tentang hal itu. Engkaulah yang Maha mengetahui perkara yang ghaib. Ya, Allah Maha tahu bagaimana jawaban masing-masing kaum terhadap para nabi dan rasul. Tapi di sini sebagai bentuk persaksian ya, Allah tanya pada para nabi dan rasul, apa jawaban umat kalian kepada kalian terhadap seruan kalian. Ya, para nabi dan rasul dengan penuh tawadhu mereka mengatakan, kami tidak tahu ya Allah, Engkau yang Maha mengetahuinya. Kemudian Allah berfirman ya, kepada Nabi Isa alaihi salam, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, udhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika id ayyatuka biruhil qudus
tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa in 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa in takhluqu min at-tayri ka hayati at-tayri bi idni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idni wa tukhrijul mauta bi idni wa id kafartu bani israila anka id ji'tahum bil bayyinat faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Ya, sampai ayat-ayat yang setelahnya. Ya, jadi ini semua menunjukkan ya sama sekalian bahwasanya Nabi Isa pun termasuk Nabi dan Rasul. Ya, beliau tidak memiliki kelebihan dari sisi ketuhanan. Beliau adalah hamba, tetapi hamba yang Allah muliakan menjadi salah satu Nabi dan Rasul, dan kelak juga akan termasuk di antara mereka yang Allah bangkitkan, ya, Nabi Isa alaihi salam. Bahkan manusia nanti akan mendatangi beberapa Nabi dan Rasul ya di akhirat kelak untuk kepingin supaya apa? Hisab itu disegerakan, ya, menghadap 6 ya Nabi dan Rasul. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh, yang ketiga Nabi Ibrahim, yang keempat Nabi Musa, yang kelima Nabi Isa alaihissalam, yang keenam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta manusia supaya apa? Disegerakan hisabnya, diselesaikan ya peradilannya di akhirat, sebab manusia berdiri dalam keadaan lelah yang sangat luar biasa. Ini bisa dilihat ya hadis-hadisnya dalam keterangan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kesimpulannya semua akan dibangkitkan, termasuk para nabi dan para rasul dan umat-umat mereka tanpa terkecuali. Baik, lanjutannya jemaah sekalian, ayat 12, li ayyi yaumin ujilat. Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan, dalam kurung mengazab orang-orang kafir itu, liyaumil fasl, sampai hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl, dan tahukah engkau apakah hari keputusan itu? Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ya, sampai ayat 15 dulu kita lihat tafsirannya. Yaqulu ta'ala li ayyi yaumin ujjilat ar-rusul wa urji'a amruha hatta taqumas sa'ah. Ya, jadi sampai hari yang kapankah ditangguhkan para rasul, ya, kemudian perkara terjadinya hari kiamat, ya, maka ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya jangan sekali-kali engkau menyangka bahwasanya Allah menyelisihi janjinya kepada para rasulnya. Innallaha azizul dzuntiqam. Ya, itulah hari al-fasl, hari di mana Allah akan selesaikannya seluruh perkara di akhirat kelak, di yaumil hisab, di hari pembalasan. Nah, di hari pembalasan itu jemaah sekalian, rugilah orang-orang yang mendustakan di dunianya, ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang enggak beriman, orang-orang yang kafir, ya, yang mereka mendustakan para nabi dan para rasulnya. Tafsirannya, wailun lahum min adzabillahi ghadan, ya, kecelakaan besarlah bagi mereka yang ingkar jemaah sekalian, kecelakaan besar bagi mereka dari azab Allah kelak. Lalu Allah mengingatkan kita semua akan mereka yang pernah mendapatkan hukuman Allah di dunia sebelum akhirat. Alam nuhlikil awwalin, bukankah kami, Allah Subhanahu wa taala, telah membinasakan orang-orang terdahulu? Ya, kalau ada lafaz kami dalam Al-Qur'an itu menunjukkan kemahagungan Allah. Allah Maha Esa, Maha Tunggal, terkadang menggunakan kami sebagai bentuk pengagungan. Alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah membinasakan orang-orang terdahulu? Ya, kita ingat bagaimana kisah kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman, kaumnya Nabi Hud yang tidak beriman, kaumnya Nabi Soleh tidak beriman, dan kaum-kaum yang lain. Ya, alam nuhlikil awwalin, bukankah kami membinasakan orang-orang yang terdahulu, yaitu mereka yang mendustakan para rasul, yang menyelisihi terhadap apa yang mereka datang dengannya. Ini sebagai ibrah,
Nah, coba kita baca dalam Al-Quran kisah-kisah umat-umat terdahulu yang tidak beriman yang Allah turunkan azab. Ya, bagaimana Allah jelaskan dalam surah Nuh tentang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, tentang kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Lut yang tidak beriman. Ya, Allah timpakan azab kepada mereka. Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai apa? Pelajaran, ibrah bagi umat-umat yang datang berikutnya. Tsumma nutbi'uhumul akhirin, kemudian kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Ya, jadi Allah itu tidak lalai, teman sekalian. Allah tidak lalai akan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala bisa saja kapanpun yang mendatangkan azab dan hukumannya. Semoga Allah hindarkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya. Ya, kalau musibah, cobaan yang terjadi sama sekalian, maka di sini kita bisa memaknai lebih dari satu makna ya. Bisa bermakna teguran, bisa bermakna hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bermakna cobaan dan ujian. Ya, kalau yang mengalami orang yang beriman, orang yang beramal soleh, berarti sifatnya ujian, cobaan. Kalau yang mengalami orang yang tidak beriman, itu bisa merupakan apa? Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang yang ahli berbuat dosa, bisa jadi itu merupakan teguran ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera sekalian yang mengalami ujian ya berupa banjir ya, tanah longsor, dan semoga mereka yang telah wafat dari kalangan kaum muslimin wal muslimat semoga mendapatkan husnul khotimah ya, amin ya rabbal alamin, dan semoga Allah hindarkan kita dari segala mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Baik, tsumma nutbi'uhumul akhirin, ya, kemudian kami iringi dengan al-akhirin ya, mereka yang datang kemudian. Ya, kita lihat tafsirannya ya, yaitu mimman asbahahum ya, yang semisal dengan mereka, yang semisal dengan umat-umat sebelumnya yang kami turunkan azab kepada kaum-kaum tersebut. Ya, di sini tidak dirinci ya kaum-kaum mana saja, tapi kalau kita hubungkan dengan surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain, ya di antaranya yang telah kita sebutkan, ya kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, dan kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah ingatkan sama sekalian pada ayat selanjutnya, kadzalika naf'alu bil mujrimi, demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat kejahatan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini persis ayatnya ya, ayat 19 dengan ayat 15 ya. Ya, kenapa diulangi cepat sekalian? Ini sebagai bentuk penegasan, sebagai bentuk pengulangan supaya manusia menjauhi perbuatan apa? Kufur, mendustakan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ayat 15, ayat 19-nya sama. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya, ibaratnya kalau kita nyampaikannya kepada anak kita misalnya, wahai anakku, hati-hatilah engkau dari perbuatan demikian misalnya. Lalu di tengah-tengah nasihat kita ulangi lagi, hati-hatilah dari perbuatan demikian. Nah, ini supaya apa? Merasuk dalam jiwanya, supaya dia menjauhi perbuatan yang kita larang tersebut ya, misalnya meninggalkan sholat, misalnya berkata bohong, misalnya berbuat khianat dan sebagainya, supaya dia merasuk dalam jiwanya pengulangan tersebut. Allah ulangi ya, wa idzi yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Lalu Allah ingatkan kita sama sekalian akan asal penciptaan kita di ayat 20. Alam nakhluqkum mimma immahin, bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina? Ya, maksudnya Allah SWT itu kenapa kalian mendustakan hari berbangkit, hari kiamat, padahal kalian diciptakan dari air yang hina, yaitu air mani, nutfah. Ya, kenapa kok berani mendurhakai, berani untuk menantang Allah dan Rasulnya, tidak mau beriman?
Ya, tafsirannya ma'in mahin, maksudnya dhaifin haqirin. Ya, jadi dari sesuatu yang lemah, yang hina, kalau dinisbahkan dibandingkan dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ya, ini ada hadis ya disebutkan yang riwayatnya itu dari hadis Busr bin Jihash ya, bahwasanya ibna Adam anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi, wahai anak Adam, bagaimana engkau bisa melemahkanku padahal aku ciptakan engkau dari yang seperti ini ya, maksudnya dari nutfah ya, dari tetes mani. Lanjutannya, faja'alnahu fi qararim makin, kemudian kami letakkan nutfah tersebut dalam tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim. Ya, rahim seorang ibu. Ya. Jama'nahu fi rahim, ya, kami kumpulkan ya nutfah tadi pada rahimnya seorang ibu, yaitu qararul ma minar rajuli wal mar'ah. Ya, jadi peneguhannya air dari laki-laki dan wanita ya, maksudnya dari seorang suami dan istri ya, menjadi calon bayi tersebut melalui proses pertama, yaitu disebut nutfah, tetes mani ya, 40 hari, nanti berikutnya 40 hari kedua alaqah, segumpal darah, 40 hari ketiga mudghah, segumpal daging. Nah, ini disebutkan ya dalam hadis Ibnu Mas'ud ya di Arba'in An-Nawawiyah, yaitu pada hadis yang keempat ya sama sekalian. Nah, ini hadisnya di hadis yang keempat. Ini hadis yang ketiga, ini yang keempat ya. Nah, ini jadi asal penciptaan manusia dalam perut ibunya, yaitu disebutkan di sini ya. Ya, ini ya, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Ya, 40 kali 3 120, setelah genap 120 hari Allah utus padanya malaikat ya, lalu ditiupkan roh padanya. Ya, jadi kalau sudah 4 bulan teman sekalian, maka diberikan roh melalui apa? Malaikat yang Allah perintahkan kepada calon bayi tersebut setelah melalui 3 fase ya. Mani, darah, segumpal daging. Ya, lalu Allah bentuk kita dan Allah jadikan dari jenisnya baik laki-laki maupun wanita, dicatatkan baginya beberapa perkara. Ya, sampai 9 bulan ya, 10 hari kurang lebih, lalu terlahir ya ke alam dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutannya coba sekalian kita lihat dalam tafsir. Ya. Lanjutannya yaitu ila qadarim ma'lum, sampai waktu yang ditentukan ya, ila qadarim ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Maksudnya ila muddatin muayyanatin ya, sampai masa di dalam janin tersebut, dalam rahim seorang ibu, dalam waktu yang ditentukan, dari sittati asyhur ya, 6 bulan sampai 9 bulan ya, biasanya 9 bulan ya, 10 hari, ada juga yang kurang ya, umumnya 9 bulan 10 hari ya, Allah tentukan masanya dalam perut seorang ibu. Ini menunjukkan juga perjuangan ya seorang ibu yang luar biasa, yang tidak dilakukan seorang ayah. Ada 3 ya. Yang pertama, dalam masa kehamilan menanggung ya 9 bulan 10 hari. Yang kedua, dalam masa persalinan ya, perjuangan antara hidup dan mati. Yang ketiga, dalam masa memberi ASI selama 2 tahun ya, haulaini kamilain ya, sehingga dalam hadis itu kan ummaka ummaka ummaka, ibumu ibumu ibumu, yang keempat ayahmu ya, dua-duanya mulia cuma sekalian, namun sisi ibu lebih ya, karena 3 hal yang tidak dilakukan seorang ayah ya, dan seorang ayah juga memiliki perjuangan yang luar biasa. Dua-duanya kita muliakan,
baik ya ketika mereka masih hidup maupun telah tiada ya. Jangan lupa banyak mendoakan ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau masih hidup atau salah satunya, maka banyak-banyaklah berbuat baik, birrul walidain, banyak-banyak berbuat baik, terutama ketika usia lanjut ya, banyak berbuat baik, jangan berkata yang melukai hati ya, jangan sampai membantah perintahnya. Selama perintah itu kebaikan maka lakukan, dan insya Allah ya di situ ada amalan yang luar biasa, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ya. Dalam kisah sejarah diantaranya Uwais Al-Qarni yang sangat luar biasa baktinya kepada ibunya, termasuk juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, bentar ya. Baik, sekarang jam 7 ya, kurang sedikit. Sebentar ya. Ila qadari ma'lum ya, sampai waktu yang ditentukan. Nah, ya, kita cukupkan ya sampai ayat 22 dulu sama sekalian. Insya Allah lanjutan dari ayat-ayatnya sampai ayat yang ke-50 ya, insya Allah kita sambung di pertemuan mendatang biiznillah ta'ala. Demikian saya kembalikan pada akhirnya. Tadi disampaikan bahwa kita manusia 40 wilayah itu ketinggalan kelahirannya, contohnya pemandangannya di atas segini. Dan untuk urusan rezekinya, apa rezeki yang disebut awal itu dalam kondisi tetap, apakah ada kemungkinan rezeki itu bertambah atau tidak? Ya. Hanya ada pertanyaan tentang pencatatan ketika dalam janin calon bayi tersebut ya, seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dicatatkan beberapa perkara, diantaranya tentang ajalnya, rizkinya. Ya, rizki apakah dicatat seluruhnya gitu ya sama sekalian? Ya benar, dicatat seluruhnya. Dicatat seluruhnya, berapa total ya yang akan didapatkan hamba tersebut mulai dari lahir sampai wafatnya. Tidak akan dikurangi dari jatah rezekinya. Ya, sampai ada sebuah istilahnya, sebuah permisalan ringan ya. Ada seorang yang berdiri di atas sebuah sumur di permisalan ya. Lalu dia jatuh ke dalam sumur tersebut, masih belum meninggal ya, lalu dia ke atas lagi. Nah, setelah di atas sumur, keluar dari sumur, dia minum segelas susu Bapak sekalian. Habis minum satu gelas tersebut, dia jatuh lalu meninggal. Artinya kalau ada masih jatah satu piring, satu gelas yang masih belum didapatkan, hamba itu akan tetap diberi kehidupan. Rezekinya sudah selesai, ajal akan datang. Dengan kata lain, kalau rezeki masih mengalir, ajal itu tidak akan datang. Rezekinya sudah selesai, ajalnya datang. Mau dia sehat, mau dia sakit, mau dia muda, mau dia tua, pokoknya selesai rezekinya, datang ajalnya. Tapi ini rahasia, ya, kita nggak tahu. Kita hanya berusaha sama sekalian. Bukan berarti rezeki ditentukan lalu kita berdiam diri, tidak. Kita berupaya, berusaha mencari rezeki. Dan ini kalau dalam Islam ini dibebankan ya kepada seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga ya. Seorang istri boleh membantu suaminya selama hal itu diizinkan ya, tidak melalaikan dari kewajiban rumah tangganya, tetapi kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada seorang suami. Nah, ketika mencari rezeki tersebut sama sekalian, maka dia ikhtiar. Jangan lupa doa, jangan lupa tawakal. Dapat, alhamdulillah, berarti rezeki saya. Tidak dapat, memang bukan rezeki saya. Nah, itu tujuannya ya. Kalau kita dapat, kita nggak lupa diri, karena ini bagian takdir, Allah titipkan kepada saya harta ini. Kalau nggak dapat, tidak terlalu kecewa, karena memang bukan rezekinya. Ada seorang ulama di masa dulu mengatakan, lamma alimtu anna rizqi la yaquluhu ahad itma'anna qalbi. Ketika saya tahu, saya sadar rezekiku tidak akan diambil orang lain, maka tenanglah hatiku.
Ya, maksudnya rezeki itu nggak akan salah alamat sama sekali, nggak akan keliru rezeki itu, mesti nyampe. Nah, rezeki itu ada dua ya, dicari pada asalnya, terkadang datang sendiri. Ya, sama kayak hidayah, hidayah itu dicari, terkadang datang sendiri. Secara umum dicari rezeki, tapi tidak menutup kemungkinan ya, dalam keadaan seseorang itu dalam keadaan pas, ya dia lagi apa, tiba-tiba rezeki datang kepada, yang bisa jadi. Tetapi secara asal dicari. Berapa jumlahnya Allah telah menentukan. Tetap kita berdoa ya, tambahan rezeki yang halal, yang baik, yang barokah kan gitu ya. Ditambah ikhtiar. Ikhtiar ini juga penting, tapi jangan lupa doa tawakal. Ya, kemudian masalah rezeki juga jangan sampai melupakan dari ibadah. Ya, karena ada orang yang ya mudah-mudahan mendapat hidayah karena saking ya seriusnya mencari rezeki, kerja keras luar biasa, tapi lupa sholat. Nah, ini eman dan sekalian, eman ya, karena rezeki itu sebetulnya kita cari, kita dapatkan tujuannya untuk kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kan Allah ciptakan kita tujuannya apa? Bukan untuk makan dan minum, tujuannya untuk ibadah. Nanti makan dan minum itu mesti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin Allah ciptakan kita kemudian Allah biarkan, nggak mungkin, mesti dikasih rezeki. Ya, sebut saja dikasih rezeki. Namun rezeki itu berbeda, bisa nggak sama ya, kita dengan orang lain mungkin nggak sama. Ada yang diluaskan rezekinya ya, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ada orang itu yang rezekinya sedang, ada yang rezekinya apa, terbatas, ada ya, karena itu kan di situ ada apa, ada hikmah. Ya, kalau kaya semua, ya siapa nanti yang ini ya? Kalau fukara semua, siapa nanti yang memberi zakat ya? Sehingga Allah jadikan ya, di antara hikmah zakat itu supaya harta itu tidak hanya berputar pada orang-orang yang agniat saja. Mesti ada hikmahnya ya. Jadi yang dilebihkan hartanya hendaknya menjadi sosok ya Abdurrahman bin Auf, sosok Utsman bin Affan yang dengan hartanya mereka apa berkontribusi untuk Islam dan kaum muslimin. Ketika diuji hartanya terbatas, jangan putus asa. Jangan merasa apa? Jangan merasa ini karena semua telah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat dulu juga ada yang ashabus suffah. Ashabus suffah itu sahabat yang nggak punya rumah. Mereka tinggalnya di Masjid Nabawi. Ya. Fakir dapat sekalian dalam keadaan fuqara. Ada juga yang kaya raya. Nah, jadi ini masing-masingnya sama sekalian sudah merupakan takdir, tapi tidak berarti kita tetap dalam keadaan seperti itu. Ya, tidak mengapa kita dari keadaan misalnya kurang harta, kita berupaya untuk apa? Tercukupi lebih, tidak apa-apa. Yang penting dari jalan yang halal. Jangan sampai dari jalan yang syubhat, samar-samar, apalagi yang haram. Ya, kan bisa jadi orang itu kepingin dapat banyak, tapi dari jalan yang nggak jelas. Jangan, nanti hisabnya berat. Di akhirat itu ditanya, dari mana engkau dapatkan hartamu? Ditanya lagi, kemana engkau belanjakan? Nah, kita harus selektif ya. Kalau harta kita dari jalan yang halal, alhamdulillah istiqomah. Pekerjaan apapun ya, yang penting halal. Ya. Tapi kalau haram, tinggalkan. Subhat, samar-samar tinggalkan. Nanti memberatkan hisab kita, tidak menumbuhkan daging yang baik. Demikian ya, insya Allah. Dari dalam ilmunya Allah, Allah Maha tahu berapa rezekinya fulan, berapa rezekinya fulan. Allah Maha tahu. Kita nggak tahu, karena itu kita berusaha berdoa. Nih, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang tadi yang dikatakan Ustaz. Oke. Kalau janin sudah berumur 3 bulan sampai 4 bulan, ditiupkan roh. Ya. Ya. Yang saya tanyakan tentang roh ini, roh ciptaan dari Zatullah apa buatan Allah? Ya. Yang kedua, ini di Iya. materi kita. Nih. Kan ini mau tentang Nih. kalau orang di Malaysia jelas muslim ya. Yang saya tanyakan, orang muslim itu najis. Nah itu apa yang dimaksud najis? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Saya jawab ringkas ya. Yang pertama tentang roh sama sekalian, roh itu rahasia Allah.
Ya, rahasia Allah kita tidak tahu hakikatnya bagaimana, tapi yang jelas roh itu ciptaan Allah. Bukan zat Allah, bukan. Karena makhluk bukan Tuhan. Tuhan bukan makhluk. Ya, Allah menciptakan roh. Bagaimana menciptakannya? Ilmunya Allah. Kita tidak punya ilmunya. Ada kitab khusus ya, judulnya Roh. Itu karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Satu kitab ya, judulnya satu kata roh. Ya luas ya pembahasan ini. Kita nggak tahu. Ya misalnya dalam tubuh kita ada rohnya apa tidak? Ada. Kalau nggak ada rohnya kita kan mati sekalian. Tapi rohnya di mana? Nggak tahu. Di teknologi juga nggak bisa menyingkap di mana. Tapi nanti ada masa di mana roh itu dikeluarkan, dicabut. Yang mencabut siapa? Malaikat maut, malaikatul maut atau Israel dengan perintah Allah. Hakikatnya kita tidak tahu. Ya, jadi roh itu termasuk apa? Urusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah rahasiakan. Ya. Ya kan Tuhan itu pasti maha mampu, maha sempurna. Nah, kita tidak mampu, Allah maha mampu. Ya dulu kan Nabi Ibrahim pernah minta, ya Allah bagaimana engkau bangkitkan orang-orang yang telah mati itu. Maka Allah balik bertanya, awalam tu'min, tidakkah engkau beriman wahai Ibrahim? Ya maka Nabi Ibrahim menjawab, qala bala, bahkan hamba telah beriman ya Allah, tetapi hamba ingin lebih tentram. Ya maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengambil 4 ekor burung. Kemudian burung-burung tadi disuruh menyembelih, lalu disuruh memotong-motong dagingnya. Kemudian ditaruh di atas bukit-bukit, lalu disuruh manggil. Ketika disuruh manggil, Allah langsung ciptakan lagi seperti awalnya sebelum disembelih, menjadi 4 ekor burung yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segera. Ini bisa kita simak ya dalam surat Al-Baqarah ya sama sekalian, bagaimana Allah kisahkan hal tersebut ya. Ini ayatnya ya. Ya wa in qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Tuhanku perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Maka Allah berfirman, awalam tu'min, apakah engkau belum beriman? Nabi Ibrahim jawab, bala, bahkan ya Allah saya telah beriman, tapi saya ingin hati saya tentram. Maka Allah berfirman, fakhud arba'atan, ya, ambillah 4 ekor burung, fasurhunna, lalu cincanglah semuanya olehmu, ya, masih potonglah daging-dagingnya setelah disembelih, lalu jadikan masing-masingnya pada atas sebuah gunung yang terpencar-pencar ya. Kemudian ud'uhunna ya'tinaka saya, panggillah mereka dari daging-daging yang sudah terpisah-pisah, yang nggak tahu dari burung yang mana, panggillah, nanti mereka akan datang dengan segera. Berarti kan Allah ciptakan langsung, Allah hidupkan lagi. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ya, ini rahasia Allah, Allah yang maha tahu. Demikian. Yang pertama, yang kedua tadi tentang orang musyrik ya. Orang musyrik itu orang kafir sama sekalian. Najis ya dalam artian pemahamannya, keyakinannya. Tapi kalau orangnya ya tidak najis gitu ya. Maksudnya kalau umpama kita bersentuhan ya tidak membatalkan wudhu kita. Pemahamannya, keyakinannya yang batil. Orang yang tidak beriman ya, orang yang kafir, orang yang musyrik, ya itu kan keyakinannya yang keliru. Paham sama sekalian, batil. Tetapi kalau tubuh orang tersebut ya tidak najis gitu. Demikian. Ya. Ya berbeda. Berbeda. Anjing itu kalau menjilat ya pada sebuah wadah ya, kemudian dijilat ya oleh anjing, ya maka wadah tersebut disuruh mencuci 7 kali, kan gitu ya. Salah satunya dengan tanah, ya. Jadi air liurnya ya dari anjing itu najis. Nah, ini dicuci dengan apa? 7 kali. Salah satunya dengan air. Demikian apa? Barakallahu fikum. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang meninggal itu apakah malaikat undang-undang itu betul-betul turun ke bumi atau hanya seperti bisa dari atas itu? Soalnya ada orang yang mau meninggal itu kadang-kadang dia
Waalaikumsalam gitu. Katanya beda datang, tapi enggak datang. Ya, ketika orang akan wafat, apakah malaikatnya turun? Ya, insya Allah demikian. Insya Allah demikian. Ya, bisa dilihat di hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, hadisnya panjang. Ya, jadi kalau seseorang itu akan wafat sama sekalian, kalau dia orang mukmin, maka akan didahului ya dengan apa? Malaikat-malaikat rahmat. Nanti menyapa orang tadi. Ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridoannya. Malaikat-malaikat rahmat ya, baru nanti dicabut oleh malaikat maut. Dan orang yang akan wafat itu biasanya ya pandangan matanya itu berbeda dengan kita. Ya, jadi matanya itu pandangannya itu beda sama sekali. Pandangan matanya itu ke arah kanan dan kiri. Ya, itu wallahu a'lam bishawab, melihat malaikat yang datang. Ya, saya pernah menyaksikan satu kali ya, ketika ibu saya almarhumah wafat, itu saya melihat memang seperti itu, pandangannya itu tidak seperti kita. Kalau kita pandangan matanya kan ini, kalau orang akan wafat itu pandangannya ke sana kemari. Ya, sepertinya memang melihat malaikat yang datang Bapak sekalian. Kan sudah mau masuk akhirat ini. Kan wafat itu berarti memisahkan dari dunia menuju akhirat. Ya, insya Allah orang tersebut yang akan wafat melihat malaikat yang datang. Nah, malaikatnya akan mencabut ya, mencabut kan berarti ke orang tersebut, mencabut rohnya. Bagaimana caranya Allah Maha tahu. Kan berarti posisi malaikat tadi kan ke kita, ke orang yang akan wafat tadi, mencabutnya. Ya, kaifiahnya bagaimana Allah Maha tahu ya. Tetapi malaikat yang mencabut tadi, malaikat maut, diberi kewenangan oleh Allah untuk mencabut nyawa hamba tersebut. Ya. Kalau satu orang, kalau banyak orang, ya Allah Maha tahu ya. Ini perkara gaib ya. Kita hanya mengimani ya. Ini kaifiatnya kita tidak tahu. Karena perkara gaib, ya. Perkara gaib itu tidak mudah ya, tidak bisa dirasionalkan dengan ini. Ya, pergaibnya. Ya kayak siksa kubur, nikmat kubur itu kan ada sama sekali. Tapi kalau kita buka kuburnya kan nggak bisa kita lihat karena kita masih hidup. Tapi dirasakan orang yang wafat tersebut. Ini perkara gaib. Ya, termasuk tentang ini. Demikian Ibu, insya Allah. Dan tadi sudah dijelaskan ya, malaikat itu diberikan sayap ya. Jadi Allah mudahkan ya ketika turun, ketika ini. Dengan izin Allah mereka mudah untuk terbang, untuk ke bawah, ke bumi, demikian. Tapi mereka tidak datang kecuali kalau diperintah. Malaikat maut, malaikat pencabut nyawa tidak akan datang kecuali kalau diperintah. Diperintah datang. Siapa yang dituju perintah Allah. Nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ya panjang umur pada Bapak Ibu sekalian, umur yang barokah, dan ketika kita diwafatkan mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Ustaz mau nanya, ketika orang sudah meninggal, mayatnya itu sering ditafsirkan macam-macam. Sering dia apa? Ditafsirkan di mana? Ya. Yang paling di video. Ya. Oh, matinya bagus, matinya nggak bagus. Sering juga ketika ada pembongkaran makamnya sudah sekian lama, itu mayatnya masih utuh dari orang yang meninggal biasa. Iya. Ya, seseorang wafatnya baik tidaknya Allah yang Maha mengetahui. Tetapi dari hadis-hadis dijelaskan paling tidak ada 4 tanda orang itu wafatnya husnul khotimah. Insya Allah ya, kita nggak bisa memastikan ya, insya Allah husnul khotimah dengan 4 tanda. Yang pertama, dimudahkan hamba itu mengucap la ilaha illallah sebelum wafat. Ya, ini ada 2 keadaan manusia. Ada mereka yang langsung mengucapkan, nggak pakai dibimbing. Ada yang perlu dibimbing. Ya, karena itu ada hadis lain, talkinkanlah orang-orang yang akan wafat di antara kalian dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Lakinu, talkinkanlah. Maksudnya orang yang akan wafat itu nggak semua bisa langsung mengucap. Maka kita kalau di dekatnya diperintah membimbing. Bimbing itu apa ya? Menuntun untuk bisa mengucap. Karena di waktu itu masa yang sangat krusial sekali ya, menegangkan sekali. Tidak seperti ketika biasa gini ya.
mudah. Tapi ketika akan wafat ini penentuan ya, penentuan keadaan yang sangat-sangat menegangkan, sehingga orang tersebut dibimbing ya supaya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Ketika bisa mengucapkan, sudah, mudah-mudahan itu menjadi akhir kalimatnya. Kalau dia masih berbicara lagi sesuatu, dibimbing lagi, sehingga jadikan itu sebagai akhir kalimatnya. Tanda yang pertama. Tanda yang kedua yaitu wafat dalam keadaan beramal solih ya, mungkin waktu sholat, mungkin waktu pengajian, waktu baca Quran, mungkin waktu azan ya, mungkin waktu ibadah dia wafat, mungkin waktu puasa, waktu sedekah dia wafat, waktu kurban ya. Saya pernah lihat di postingan itu, orang tersebut ya Masya Allah habis yang mau berkurban ya, sapinya itu belum disembelih, orangnya wafat duluan ya. Dan dia melihat ya hewan kurbannya. Wafat waktu azan ya juga ada, yaitu Bapak Jamil ya, beliau muazin di Masjid Taqwa Temenggungan, Jalan Aris Munandar ya. Saya waktu kecil, kebetulan saya dari sana ya, asal kampungnya Temenggungan. Nah, beliau wafat waktu azan ya, waktu azan ya. Waktu umrah dan haji juga ada yang dari Malang itu waktu musim haji ya, belum sampai hari-hari hajinya, wafatnya di Mekah ya, Masya Allah. Artinya hari saat-saat yang luar biasa, yaitu ketika amal soleh wafat. Ini insya Allah husnul khotimah. Yang ketiga, dahi yang berkeringat ya, dahi yang berkeringat ketika wafat. Ini berdasarkan hadis, yaitu mautul mu'min bi'araqil jabid, wafatnya orang beriman itu dengan dahi yang berkeringat ya. Ada yang menafsirkan karena beratnya masa itu sehingga dahi berkeringat. Ada yang menafsirkan karena perjuangan hamba itu ketika di dunia mencari yang halal, bekerja mencari yang halal, ibadahnya Allah gambarkan dengan dahi yang berkeringat. Yang keempat, pujian manusia kepadanya. Masya Allah, fulan orang yang baik, orang yang soleh. Setelah wafat banyak yang memujinya. Ini indikasi insya Allah beliaunya husnul khotimah. Itu yang pertama. Kemudian kejadian ya, setelah dikubur beberapa waktu kemudian digali, kemudian mungkin ada pemindahan atau apa, lalu dilihat ya jasadnya masih utuh, ya bisa saja terjadi ya. Meskipun secara umum jasad manusia itu akan hancur, tapi pernah terjadi dulu di masa sahabat. Itu ada salah satu sahabat yang dipindahkan ya, saya lupa karena peristiwa banjir atau apa dipindahkan. Nah, itu sudah bertahun-tahun jasadnya masih utuh kecuali bagian telinganya, tapi secara umum hancur. Sebab manusia itu akan berkalang tanah tanpa memandang ya dia itu beriman atau tidak, berkalang tanah. Hidupnya sudah berbeda. Yang tinggal hanyalah tulang ekornya. Nanti dari tulang ekornya dibentuk lagi oleh Allah di akhirat ketika dibangkitkan jadi jasad kembali. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, ada pula riwayat yang menjelaskan bahwasanya jasad para nabi, para rasul tidak dimakan oleh bumi, itu ada riwayat. Ya, tapi kalau selain para nabi, para rasul ya hancur. Sunatullahnya demikian. Barakallahu fikum. Ya. Ada orang sebelumnya? Nanti ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih waktunya. Ya. Pertama, terkait dengan materi pada ini surat Al-Musalah. Ya. Saya tanyakan ayat 11. Iya. Tidak usul kita apabila Rasul-Rasul telah ditetapkan waktunya. Saya tanyakan apakah selain Rasulullah SAW bertanggung jawab para Rasul yang lain itu sama dengan Nabi Muhammad. Karena kalau yang Muhammad jelas ya, perjuangannya kepada umatnya luar biasa, bahkan yang terakhir adalah dengan syafaatnya Rasul. Yang saya tanyakan bagaimana dengan Rasul-Rasul lain atau Nabi-Nabi yang lain kepada umatnya. Ya. Yang kedua tentang saya baca di HPT itu Ya. kita tauhid imanu billahi azza wa jalla itu diterangkan sifat Allah al-awalu bila bidayatin al-akhiru
Dengan ayat ini bahwa Allah bersifat yang awal dan tidak ada permulaan, yang akhir tidak ada penulisan. Ya. Saya tanyakan Ustaz, bagaimana dengan surga dan neraka? Apa ada batasnya di dalamnya? Syukur azabullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz pertanyaannya. Yang pertama kita coba lihat ya dalam surah An-Nisa ya sama sekalian. Ya, surah An-Nisa terkait ya jawaban pertanyaan tadi, ayat yang ke insyaallah 41 ya. Nah ini ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul dari tiap-tiap umat. Nah, jadi Allah datangkan masing-masing nabi dan rasul menjadi saksi bagi umatnya masing-masing. Wajibna bika, dan kami mendatangkan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ulai syahidat, sebagai saksi atas mereka masih umatmu. Ya, jadi kesimpulannya masing-masing nabi dan rasul sebagai saksi atas umatnya masing-masing, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksi maksudnya mereka sudah menyampaikan umatnya tersebut yang beda-beda, ada yang beriman, ada yang enggak. Allah mempersaksikan ya bahwa saya para nabi dan rasul benarkah sudah menyampaikan? Ya, mereka akan menyampaikan sudah menyampaikan. Nah, tinggal umatnya itu yang ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Gitu Ustaz, pertanyaan yang pertama. Jadi seluruh para nabi dan para rasul ya, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang mengimani dakwah dan seruan para nabi dan rasul, terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi kaum yang beriman dunia hingga akhirat nanti. Ini yang pertama. Jawaban yang kedua, apa saya tadi? Oh ya, surga ya, sifat Allah ya subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala benar ya, sifatnya yaitu dialah ya, di antara asmaul husna al-awwal wal akhir. Allah yang awal dan akhir. Ya, awal maksudnya tidak didahului oleh ketidakadaan. Ya, kalau kita manusia, adanya kita didahului oleh ketidakadaan. Ya, coba kita semua tahun 1900 kan belum ada semua. Kan belum ada ya. Kita lahirnya setelah tahun 1900. Adanya kita didahului oleh ketidakadaan. Tapi kalau Allah, adanya Allah tidak didahului oleh ketidakadaan. Itu istilahnya azali. Allah itu azali dan abadi. Allah akhir, tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan. Kemudian tadi ditanyakan apakah surga dan neraka tidak berkesudahan. Benar, surga dan neraka tidak berkesudahan. Ya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya surga dan neraka itu kekal. Kan ayat-ayatnya khalidina fiha abada. Ya, ahli surga, ahli neraka itu di dalamnya selama-lamanya. Tinggal yang neraka itu ada dua, ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Yang kekal berarti seterusnya, yang tidak kekal berarti nanti dimasukkan ke surga. Yang tidak kekal itu orang beriman yang dia berbuat dosa, lalu dengan dosanya dia disiksa di neraka, tidak akan kekal. Suatu saat mereka akan dimasukkan ke surga, sebelumnya akan dimandikan di sungai kehidupan, yaitu Nahrul Hayah. Pada akhirnya dimasukkan ke surga selama-lamanya. Ya, kita lihat ya dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan ya bahwasannya manusia manusia yang hidup di akhirat kelak tidak akan meninggal, semuanya akan kekal pada tempatnya masing-masing. Ini ayatnya ya, Al-Baqarah 162. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya, orang-orang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir kekal abadi di neraka. Berarti nerakanya kekal. Ya, la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Ya, surat Ali Imran ayat yang ke-15 ya, sama sekalian. Di bagian tengahnya dari awalnya ya. Ya, qul a'udzu bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw, ya, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya.
Ya, pemahaman dari ayat ini apa? Berarti penghuni surga kekal. Kalau merekanya kekal, berarti surganya apa? Kekal abadi. Khalidina fiha wa azwajum mutahharah sampai akhir. Ya, ayat yang lain ya, misalnya An-Nisa 122 ya jemaah sekalian juga demikian ya, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga itu abada selama-lamanya. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, kematian itu pada hakikatnya hanya satu kali di dunia. Nanti di akhirat tidak ada mati lagi. Bahkan ada hadis yang menjelaskan kematian itu akan didatangkan, diserupakan dengan seekor domba. Nanti dombanya itu akan disembelih. Ya, seperti yang menyembelih malaikat sebagai simbol tidak ada lagi kematian. Ya. Jadi pada hakikatnya ya, kalau dipikir-pikir sama sekalian, kematian itu hanya memindahkan kita dari alam dunia ke akhirat. Di akhirat hidupnya berbeda dengan dunia. Di akhirat nggak bisa lagi beramal, di dunia tempatnya beramal. Nanti di akhirat sudah terus, ya di alam kubur hanya apa? Tempat singgah sementara. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar, ardul mahsyar, terus ya sampai pada akhirnya surga atau neraka. Semoga kita termasuk ahli surga. Tidak ada lagi kematian. Demikian. Nih. Mau diulangi Ustaz? Dengan Ali Imran? Dengan surat Ali Imran? Ya. Baik. Ya, Ustaz bertanya tentang kekalnya Allah dan kekalnya surga dan neraka. Ya, sifat kekalnya Allah maha sempurna sama sekalian. Dan Allah sendiri yang menjelaskan bahwasanya penduduk surga atau neraka itu akan kekal. Ya kan kita membenarkan bahwasanya itu akan kekal abadi. Karena Allah mengkhabarkan dalam sekian banyak ayat khalidina fiha. Kan gitu ya, sekalian. Ya. Demikian ya, Allah kabarkan seperti itu keadaannya. Barakallahu. Ya kita nggak perlu mempertentangkan ya. Jadi sifat Allah azali dan abadi, dan Allah kabarkan kita bahwasanya penghuni surga, penghuni neraka seperti itu. Berarti surga dan nerakanya juga apa? Kekal. Sebab Allah kabarkan dalam Al-Quran dan firman Allah pasti kebenarannya. Ya demikian ya sama sekalian. Barakallahu fikum. Ya.